Halo, selamat pagi, brother and sister. Shalom. Yuk, kita pagi ini ngopi sejenak yuk. Ketemu bersama saya lagi, Erwin dari CFM Keuskupan Surabaya, dalam program pada pagi hari ini, Cafe Morning with God. Patriot, never give up. Who? Korsa, Patriot. Brother and sister, khususnya untuk Anda alumni dari Camp Patriot, Anda tentu tidak asing lagi, ada 3 moto Patriot yang boleh kita pelajari, gitu ya. Pada waktu camp Anda sudah kenal ada 3 moto Patriot, dan moto pertama itu berbunyi adalah Patriot adalah seorang satria yang tetap tegar dalam setiap persoalan. Masih ingat ya Anda bro-bro sekalian alumni Camp Patriot? Nah, pada pagi hari ini kita kembali mau mengingat moto tersebut. Seorang patriot adalah seorang satria yang tetap tegar dalam segala persoalan. Pada tema pada pagi hari ini, Be strong in difficult times. Bro-bro sekalian, pada firman Tuhan firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan, saudaraku. Nah, persoalannya apakah hari-hari ini di dalam hidupmu betul-betul nyata bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan? Ataukah justru sebaliknya? Di masa-masa pandemi yang panjang ini, yang entah sampai kapan berakhirnya, apakah harapanmu menjadi kenyataan? Apakah harapan-harapanmu menjadi terwujud? Padahal firman Tuhan berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Marilah pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk membaca dari Roma bab 5 ayat 3 sampai dengan 5. Mari saya boleh bacakan Roma bab 5 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyinya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Brother and sister, ternyata di dalam firman Tuhan di Roma bab 5 ayat 3 sampai dengan 5 itu, pengharapan yang tidak mengecewakan itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Tidak seketika jadi bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan, tetapi sekali lagi ada proses-proses yang harus Anda dan saya lalui, khususnya bagi Anda seorang alumni Camp Patriot, bahwa seorang patriot tetap tegar dalam setiap persoalan. Bagaimana dengan proses-proses tersebut? Yang pertama, saudaraku, itu ada di ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Berarti yang pertama, poin yang pertama, proses yang pertama adalah kita siap masuk dalam setiap penderitaan kita. Dengan kata lain, Anda dan saya harus mau untuk diproses, saudaraku. Jangan pernah lari dari proses yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Selama sekali lagi itu Tuhan izinkan terjadi, pasti ada hal-hal yang baik, saudaraku. Poin yang pertama firman Tuhan katakan kita siap masuk dalam penderitaan kita. Kita siap untuk diproses. Anda ingat di Matius bab 16 ayat 24? Yesus sendiri berkata demikian. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus sendiri berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru kamu boleh ikut aku. Sangkal diri, pikul salib itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang mudah.
bukan sesuatu yang nyaman, brother and sister. Itu sesuatu yang tidak secara kedagingan, sesuatu yang tidak nyaman begitu. Tetapi sekali lagi Tuhan izinkan, ayo kalau engkau mau mengikuti aku. Poin pertama, Anda dan saya harus siap masuk dalam penderitaan dan Anda harus siap masuk untuk diproses, saudaraku. Poin yang kedua yang kita mau belajar hari ini pada pagi hari ini, saudaraku. Masih di ayat yang ketiga, Roma bab 5 ayat ketiga. Bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Setelah dikatakan bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan, poin yang kedua, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Artinya poin yang kedua, Anda dan saya harus tekun. Di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, sekali lagi Anda dan saya harus bertekun, saudaraku. Sekali lagi juga jangan pernah lari dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu. Mari bertekun. Mari jalani, jangan bersungut-sungut. Jangan terus ngomel, jangan terus sesuatu hal. Patriot tidak seperti itu. Patriot tetap tekun, tetap bertahan, saudaraku. Jangan takut untuk Anda bertekun dalam setiap proses hidupmu. Kenapa? Ada janji Tuhan yang luar biasa di 1 Korintus bab 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kemampuanmu. Allah kita itu Allah yang setia. Ia tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan Anda dan saya, saudaraku. Dan pada saat kita bertekun, pada saat kita setia, firman Tuhan juga berkata, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Beberapa orang bertanya kepada saya, Bro Erwin, mana jalan keluarnya kok tidak ada? Jawabannya sederhana sekali, karena Anda tidak bertekun, saudaraku. Anda kemudian berhenti, Anda kemudian memutuskan untuk menyerah. Pada saat itu Anda tidak akan pernah ketemu jalan keluar yang sudah disediakan Tuhan bagi Anda dan saya. Poin kedua, mari kita bertekun. Poin yang ketiga pada ayat yang keempat berkata demikian. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Setelah Anda mampu bertekun, saudaraku, poin ketiga, ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Apa artinya tahan uji? Tahan uji itu kuat. Meskipun badai datang begitu dahsyat, tetap berdiri teguh. Meskipun badai kuat begitu menghidup, memporak-porandakan hidupmu, seorang patriot tetap tegar, saudaraku. Ini tahan uji. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang ini tahan uji atau tidak? Bagaimana kita bisa melihat? Salah satu ciri untuk melihat apakah seseorang itu tahan uji atau tidak, kita bisa melihat apakah seseorang itu mampu bersyukur atau tidak, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Yesus Tuhan Allah kita, saudaraku. Orang yang tahan uji bukan orang yang bersungut-sungut. Orang yang tahan uji adalah orang yang mampu mengucap syukur sekalipun hidupnya penuh dengan penderitaan, sekalipun hidupnya penuh dengan badai. Tetapi sekali lagi dia tetap mampu berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur padamu bahwa setiap pencobaan-pencobaan ini tidak membuat Anda dan saya jatuh, saudaraku. Poin ketiga, tahan uji. Kita bisa melihat dari seseorang apakah dia mampu mengucap syukur. Poin keempat, ini pada ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, saudaraku. Setelah kemudian Anda dan saya mampu bertahan uji di sana, barulah pengharapan yang tidak mengecewakan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Penderitaan-penderitaan yang Anda alami, Anda bertekun di sana, Anda bertahan uji di sana. Poin keempat, inilah saatnya kita menikmati buah dari penderitaan kita. Ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada begitu banyak hal-hal yang baik yang Tuhan berikan pada saat Anda mampu untuk bertekun, untuk bertahan uji. Dan poin keempat, kita menerima pengharapan yang tidak mengecewakan, saudaraku. Mari, Anda seorang alumni Patriot, ini saat terbaik.
Sekali lagi, pandemi adalah saat terbaik menunjukkan apakah Anda dan saya be strong in difficult times. Terima kasih saudara-saudaraku. Saya mau sapa Anda dengan yel-yel kita. JFM, we are the shepherd. JFM, we are the shepherd. JFM for his glory. Amin. Berkah dalam.